Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Habibillah dengan NIM 2210953005. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas makalah TITT, yaitu perencanaan dan perancangan isolator pasang luar, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aulia PhD, eh, dengan kelas teknologi isolasi tegangan tinggi. Bab satu pendahuluan. Pada latar belakang, isolator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mendukung dan memisahkan konduktor listrik serta mencegah aliran arus bocor ke tanah atau komponen lainnya. Keandalan isolator sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem tenaga listrik, terutama dalam menjaga keselamatan dan keefisiensian transmisi serta distribusi listrik. Dalam sistem kelistrikan, isolator pasang luar digunakan di lingkungan terbuka yang membuatnya itu rentan terhadap berbagai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Adapun nanti faktor-faktor seperti hujan, debu, polusi, dan tegangan lebih akibat petir dapat menyebabkan degradasi material isolator itu meningkat secara dan meningkatkan risiko arus bocor dan bahkan menyebabkan kegagalan isolator. Oleh karena itu, pemilihan material isolator yang tepat sangatlah krusial untuk memastikan daya tahan dan keandalannya dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Perencanaan dan perancangan isolator pasang luar ini harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk jenis material yang digunakan, desain struktur isolatornya, serta metode perawatan untuk memastikan umur pakai yang lebih panjang. Selain itu, standar teknis seperti IEC atau International Electrotechnical Commission atau IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer dan SNI atau Standar Nasional Indonesia harus dijadikan acuan dalam proses perancangan untuk memastikan kualitas dan keamanan isolator yang digunakan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, makalah ini akan berfungsi serta akan membahas secara mendalam tentang perencanaan dan perancangan isolator pasang luar, termasuk pemilihan material, metode desain, serta studi kasus yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi isolator dalam sistem kelistrikan ini. Adapun nanti tujuan dari penelitian atau makalah ini itu yang pertama itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan isolator pasang luar, kemudian menyusun metode perencanaan isolator pasang luar yang optimal, kemudian mengkaji contoh kasus perencanaan isolator pasang luar, keempat itu mengetahui dampak lingkungan terhadap kinerja isolator pasang luar, dan mengidentifikasi standar dan regulasi yang harus dipenuhi dalam perancangan isolator pasang luar. Sekarang kita masuk dulu pada pengertian isolator pasang luar itu sendiri. Isolator pasang luar merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kelistrikan yang berfungsi sebagai penopang serta pemisah konduktor pada jaringan listrik di lingkungan terbuka. Komponen ini dirancang dengan material yang memiliki sifat dieelektrik tinggi sehingga mampu menghambat aliran eh, listrik yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya gangguan listrik. Selain itu, isolator pasang luar juga harus memiliki ketahanan terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim seperti hujan, angin kencang, suhu tinggi, serta polusi yang nanti sehingga nanti agar dapat berfungsi secara optimal dan memastikan keandalan sistem kelistrikan itu bekerja dengan baik. Kemudian jenis-jenis isolator pasang luar, di sini saya kelompokkan menjadi ada 4 bagian, di mana yang pertama itu isolator penyangga atau pin type insulator, atau insulator ini dipasang langsung pada tiang listrik dengan bantuan pin atau baut. Umumnya digunakan pada jaringan listrik tegangan rendah hingga menengah untuk menopang dan memisahkan konduktor dari tiangnya. Yang kedua yaitu ada isolator suspensi atau suspension isolator, yang terdiri dari beberapa cakram isolator yang digantung pada menara transmisi. Nah, biasanya digunakan pada jaringan listrik tegangan tinggi. Isolator ini dapat disusun secara seri untuk meningkatkan daya tahan terhadap tegangan tingginya. Yang ketiga yaitu ada isolator pasangan atau post isolator, di mana untuk isolator pasangan ini digunakan pada sistem kelistrikan tegangan menengah hingga tinggi. Isolator ini biasanya dipasang secara vertikal atau horizontal pada gardu induk dan seluruh distribusi untuk menopang serta memisahkan konduktornya. Yang keempat itu ada isolator komposit. Nah, untuk isolator komposit ini dibuat dari bahan polimer atau silikon dengan inti fiberglass,
Dan isolator ini juga lebih ringan, tahan terhadap polusi, serta memiliki ketahanan mekanis dan listrik yang lebih baik dibandingkan dengan isolator porselan atau kaca. Kemudian eh, faktor yang mempengaruhi kinerja dari isolator ini eh, ada, saya mengkelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu ada tegangan kerjanya yang mempengaruhi dari kinerja isolator, kemudian kelembapan dan curah hujan atau suhu lingkungan, kemudian polusi lingkungan, tegangan lebih akibat petir yang menyambar, dan juga material isolator yang digunakan pada isolator itu sendiri. Dan standar-standar regulasi yang harus diperhatikan untuk isolator itu sendiri, yang pertama itu ada EIC atau standar internasional untuk isolator yang pasang luar. Yang kedua itu ada IEEE, yaitu standar Amerika Serikat untuk isolator. Kemudian SNI itu standar nasional Indonesia untuk isolator. Kemudian kita masuk pada bab 3, itu metodologi perencanaan, di mana pemilihan material yang pertama itu pemilihan material isolator. Untuk material yang digunakan untuk membuat isolator pasang luar harus memiliki beberapa karakteristik utama agar dapat berfungsi secara optimal. Yang pertama itu material tersebut harus memiliki sifat dielektrik yang sangat baik, yang berarti mampu menghambat aliran listrik dan mencegah terjadinya arus bocor atau gangguan fisik atau gangguan listrik pada sistem. Kedua, material isolator harus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti hujan, suhu tinggi, angin kencang, dan juga berbagai kondisi cuaca yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Eh, di mana kenapa kita harus memperhatikan material isolator ini agar tetap berfungsi nantinya dengan baik dalam jangka panjang dengan kondisi cuaca ekstrim ini. Selain itu, isolator pasang luar juga harus memiliki kekuatan mekanik yang tinggi agar dapat menahan beban dari konduktor serta tekanan akibat angin dan getaran yang terjadi di lingkungan luar. Material yang umum digunakan untuk isolator ini biasanya seperti keramik, kaca polimer ataupun polimer komposit. Kemudian desain struktur isolator, di mana untuk desain isolator pasang luar harus mempertimbangkan beberapa aspek, di mana di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 3 aspek, di mana yang pertama itu panjang jalur penyerapannya atau creepage distance, di mana untuk panjang jalur penyerapan adalah jarak sepanjang permukaan isolator yang harus ditempuh oleh arus bocor sebelum mencapai konduktor atau tanah. Semakin panjang jalur penyerapan, semakin baik isolator dalam mencegah arus bocor, nah terutama di lingkungan dengan polusi atau kelembapan yang tinggi. Yang kedua itu ada bentuk dimensi isolator, di mana untuk desain isolator harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikannya, termasuk tegangan operasi, jenis pemasangan, dan kondisi lingkungan. Bentuk serta dimensi yang tepat akan memastikan isolator dapat berfungsi optimal dan mendukung untuk eh, dan memisahkan konduktornya, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga itu ada ketahanan mekanis terhadap beban angin dan tegangan listrik. Untuk isolator harus mampu menahan beban mekanis akibat angin kencang, beban konduktor, serta tegangan listrik yang bekerja pada sistem. Nah, material dan struktur isolator yang dirancang agar tidak mudah retak atau pecah akibat tegangan eksternalnya. Kemudian kita masuk pada simulasi dan pengujian dari isolator. Setelah tahap perancangan selesai, isolator pasang luar akan dianalisis menggunakan perangkat lunak simulasi seperti COMSOL atau analisis. Dan simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana distribusi medan listrik pada isolator serta mengidentifikasi potensi titik lemah yang menyebabkan gangguan listrik terjadi. Nah, selain itu juga analisis tegangan mekanis juga dilakukan untuk memastikan isolator mampu menahan beban eksternal seperti angin, berat konduktornya, serta gaya tarik akibat tegangan tinggi yang disebabkan. Setelah simulasi selesai, isolator akan melakukan serangkaian pengujian listrik guna mencapai bahwa produk tersebut memenuhi standar teknis yang berlaku. Pengujian ini mencakup uji tegangan listrik, uji ketahanan terhadap cuaca ekstrim, dan uji mekanis untuk menilai daya tahan isolator terhadap tekanan dan beban. Dengan proses ini, isolator yang diproduksi dapat dipastikan memiliki performa yang optimal dan aman digunakan dalam sistem kelistrikannya.
Untuk studi kasus perancangan isolator suspensi untuk jaringan 150 kV ini, saya memberikan contoh studi kasus ini akan dirancang seperti ini, yaitu kita akan merancang isolator suspensi untuk jaringan transmisi 150 kilovolt dengan spesifikasi sebagai berikut, di mana untuk tegangan kerjanya itu 150 kilovolt, panjang saluran penyerapan minimal itu 25 mm per kilovolt, dan materialnya itu kaca temper, dan standar referensinya itu yaitu IEC. Dan tabel spesifikasi isolator yang didapatkan itu untuk parameternya serta nilainya, yaitu untuk tegangan kerja itu senilai 150 kilovolt, panjang jalur penyerapannya itu 3.750 mm, dan material yang digunakan itu kaca temper, dan gaya mekanis maksimalnya itu 120 kilonewton. Dan berikut ini adalah gambar desain isolator yang digunakan atau isolator suspensi untuk jaringan 150 kilovolt. Dan dari rangkaian materi yang sudah saya jabarkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan di mana dari hasil penelitian dan perancangan dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu pemilihan material isolator sangat mempengaruhi keandalan kinerja isolator yang pasang luar. Yang kedua itu desain jalur penyerapan yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan ketahanan terhadap polusi dan tegangan lebih. Kemudian yang ketiga itu simulasi dan pengujian sangat diperlukan untuk memastikan isolator berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Dan saran yang mungkin bisa diberikan, yang pertama itu penggunaan isolator berbahan komposit dapat menjadi alternatif yang lebih ringan dan dan juga tentunya tahan terhadap polusi. Yang kedua, tentu perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai dampak lingkungan terhadap isolator dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Kemudian yang ketiga itu pengembangan metode perawatan isolator perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan usia pakai isolator pasang luar itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian saya pada kali ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.